Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nufal Diana Ramadhani dengan NIM 1122-2036. Perkenalkan, nama saya Feby Sukasari dengan NIM 1122-3068. Perkenalkan, nama saya Lani Sawaldia dengan NIM 1122-3098. Perkenalkan, nama saya Monika Aulia dengan NIM 1122-3097. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang intoleransi agama dalam sudut pandang Gen Z, studi kasus pertemanan beda agama. Tujuan dari video kami ingin memenuhi salah satu syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan prodi administrasi bisnis. Berikut kami akan menguraikan tentang penjelasan intoleransi agama dalam pertemanan Gen Z. Berikut penjelasannya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, generasi Z atau yang sering disebut dengan Gen Z menjadi salah satu generasi yang paling terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 95 hingga 2010 yang tumbuh dewasa di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat. Salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti adalah mengenai toleransi agama di kalangan Gen Z. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa toleransi antar agama di kalangan Gen Z cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus intoleransi agama yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam lingkungan pertemanan beda agama seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi Gen Z dalam menjalin hubungan sosial. Menurut Smith, dalam jurnal Religious Tolerance Among Gen Z, Outbreak of Friendship di Dunia, menyebutkan bahwa Gen Z cenderung lebih sulit menerima perbedaan agama dalam lingkungan pertemanan. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh media sosial dan kurangnya pendidikan multikulturalisme di lingkungan sekitar. Oke, yang selanjutnya ada tinjauan pusaka. Yang pertama ada teori dalam mengupas fenomena intoleransi agama dalam sudut pandang Gen Z. Beberapa teori yang relevan dapat menjadi landasan untuk memahami dinamika tersebut. Berikut ada beberapa teori yang dapat digunakan dalam makalah. Yang pertama adalah ada teori konstruksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa konsep-konsep seperti agama dan identitas sosial dibangun secara sosial melalui interaksi dan proses komunikasi dalam konteks Gen Z. Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana persepsi terhadap agama dan toleransi dibentuk melalui interaksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama. Nah, yang kedua ada teori kontak antar kelompok. Teori ini menyatakan bahwa kontak positif atau kelompok yang berbeda dapat mengurangi stereotip dan meningkatkan toleransi antar kelompok. Nah, yang ketiga ada teori identitas sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa individu mengidentifikasi diri mereka dengan berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok agama, dan bahwa identitas sosial ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kelompok lain. Nah, yang keempat ada teori pembelajaran sosial, yaitu teori ini menekankan peran model dan pengaruh lingkungan dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Dalam studi pertemanan beda agama, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengalaman pertemanan dengan individu dari berbagai agama. Untuk bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Dalam upaya mendapatkan jawaban wawancara dari masyarakat mengenai toleransi agama di masyarakat, peneliti memanfaatkan kemudahan teknologi mendapatkan izin mewawancarai masyarakat sekitar peneliti. Peneliti meyakini dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tanpa adanya batasan wilayah akan memperkaya perspektif dalam penelitian ini. Dipilihnya media sosial sebagai media pertama dalam penelitian didasarkan pada perjanjian akan bertemu wawancara yang lancar. Penelitian kemudian dilanjutkan melalui wawancara oleh narasumber secara tatap muka yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda dengan beberapa orang di sekitar kita, sesuai dengan yang peneliti butuhkan, yakni seseorang yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, dan beragama Buddha. Setelah mendapatkan banyak perspektif dari narasumber, peneliti melakukan rangkuman menjadi jawaban yang ringkas untuk hasil wawancara tersebut. Yang pertama ada wawancara bernama Ayu. Ini kita melakukan wawancara di Royal Plaza Surabaya, tepatnya di Jeko. Ini pukul jam 1 sampai jam 3 pada tanggal 20 Mei 2024. Yang kedua ada bernama Kak Laili yang
pada tanggal 22 Mei 2024. Untuk subjek penelitian, masyarakat atau Gen Z ini melakukan penelitian juga dapat dilakukan dengan mengkaji perseptif atau partisipasi masyarakat dalam intoleransi agama. Beberapa hal yang dapat dikaji antara lain tingkat kesadaran masyarakat terhadap intoleransi antaragama, kesadaran dalam menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan meningkatkan saling menghargai antar agama. Teknik penelitian yang kami gunakan kali ini adalah data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu Premier dan Student. Dan yang keempat adalah hasil makro yang mengaitkan tentang makalah kami, teori tanggapan intoleransi agama dalam sudut pandang generasi Z dengan studi kasus pertemanan lintas agama yang sesuai dengan 5 sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Generasi Z cenderung memiliki pemahaman yang inklusif tentang konsep Tuhan dan kepercayaan agama. Mereka mungkin memiliki keberagaman agama sebagai manifestasi dari keesaan Tuhan atau prinsip spiritual yang bersifat universal. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini menekankan perlunya menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan agama. Pertemanan lintas agama di kalangan generasi Z mencerminkan sikap ini di mana mereka memperlakukan teman-teman mereka dengan hormat tanpa memandang latar belakang agama. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya memperkuat kesatuan dalam keberagaman generasi Z yang menjalin pertemanan lintas agama. Dapat dianggap sebagai contoh nyata dari nilai di mana mereka membangun hubungan yang harmonis meskipun dari latar belakang agama yang berbeda. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya berpartisipasi dalam pembuatan keputusan secara kolektif. Dalam konteks intoleransi agama, generasi Z dapat memperlakukan nilai ini dengan memfasilitasi dialog antar agama dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan toleransi. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Dalam konteks toleransi agama, generasi Z dapat memperjuangkan nilai ini dengan memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk dihormati dan diakui tanpa diskriminasi agama. Dengan menekan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial mereka, terutama dalam konteks pertemanan lintas agama, generasi Z dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan mengurangi intoleransi agama. Hasil mikro dari saya Novalian Idia Ramadhani dengan NIM 1122-3036. Rangkuman temuan tentang intoleransi agama di kalangan generasi Z mengungkapkan bahwa secara umum generasi Z memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama. Pengalaman pribadi khususnya dalam menjalin pertemanan lintas agama memainkan peran penting dalam membentuk sikap mereka terhadap toleransi agama. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi termasuk stereotip, prasangka, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Meskipun demikian, solusi yang diidentifikasi adalah dialog antar agama yang dianggap sebagai cara efektif untuk mengatasi intoleransi agama melalui dialog terbuka dan saling memahami. Generasi Z dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan agama. Analisis hasil dari rangkuman tersebut menunjukkan bahwa meskipun generasi Z memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama, mereka masih menghadapi tantangan dalam bentuk stereotip, prasangka, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Namun, solusi yang diidentifikasi yaitu dialog antar agama menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya berkomunikasi secara terbuka dan memahami perbedaan agama. Melalui dialog ini, generasi Z dapat memperkuat pemahaman mereka tentang toleransi agama dan membangun hubungan yang lebih harmonis di antara berbagai komunitas agama. Dampak positif dari studi kasus pertemanan lintas agama seperti peningkatan pemahaman, empati, dan keterbukaan menegaskan pentingnya memperkuat nilai toleransi dan keberagaman agama. Kesimpulannya, perlu terus memperkuat dialog antar agama serta memperkenalkan program-program edukasi dan kesadaran tentang pentingnya toleransi agama di kalangan generasi Z. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan. Berikut hasil mikro dari saya, Latifah Walidia dengan NIM 1122-3098. Sebagai berikut rangkuman temuan dari studi tentang intoleransi agama, beda agama menunjukkan
beberapa hal penting pandangan inklusif Gen Z. Gen Z memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama. Mereka cenderung memahami dan menghargai perbedaan agama. Pengaruh pengalaman pribadi khususnya dalam bentuk pertemanan lintas agama memainkan peran penting dalam membentuk sikap Gen Z terhadap toleransi agama. Pertemanan lintas agama dapat mengurangi tingkat intoleransi dan memperkuat pertemanan pemahaman tentang keberagaman tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi seperti stereotip, prasangka, dan tekanan sosial dari agama tidaklah mudah dan memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan memahami temuan ini, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan dialog antara agama dalam pendidikan, media sosial, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Analisis hasilnya yaitu solusi yang diusulkan adalah dialog antar agama yang dianggap sebagai cara efektif untuk mengatasi intoleransi agama dengan memperkuat pemahaman tentang perbedaan agama. Studi kasus pertemanan lintas agama juga menunjukkan dampak positifnya seperti peningkatan pemahaman dan empati terhadap keberagaman agama. Nah, berikut sebagai kesimpulannya adalah solusi untuk mengatasi intoleransi agama di kalangan Gen Z adalah melalui dialog antar agama yang efektif. Melalui dialog ini, pemahaman tentang perbedaan agama dapat diperkuat sehingga menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Studi kasus pertemuan lintas agama juga menyoroti pentingnya interaksi langsung dalam meningkatkan pemahaman dan empati terhadap keberagaman agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bab 2, gambaran umum penelitian. Gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu kota Surabaya bernama Royal Plaza Surabaya. Umumnya bertujuan untuk mengetahui apa saja yang ada di pikiran informasi tentang intoleransi. Kami mengambil tempat penelitian di sini karena informan bekerja di salah satu toko yang ada di Royal Plaza Surabaya. Kami mengetahui jika waktu yang diberikan beliau sangat bermanfaat bagi saya untuk menemukan jawaban dari penelitian kami kali ini. Jadi kami menyesuaikan untuk waktu beliau. Kami melakukan observasi secara langsung melalui beberapa pertanyaan kami ajukan melalui wawancara. Yang kedua adalah subjek penelitian. Masyarakat Gen Z, penelitian juga dapat dilakukan dengan mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat dalam intoleransi agama. Beberapa hal yang dapat dikaji antara lain tingkat kesadaran masyarakat terhadap intoleransi antar agama, kesadaran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, meningkatkan saling menghargai antar agama. Dan yang ketiga adalah teknik penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud dalam bentuk materi, fisik, dan dokumen. Untuk mendapatkan data primer dapat diketahui lewat observasi dan wawancara mendalam serta diskusi kelompok. Pendekatan observasi dan wawancara serta studi melalui diskusi kelompok yang berfokus pada teknik penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud dalam bentuk materi atau fisik dan dokumen. Untuk mendapatkan data primer dapat diketahui lewat observasi dan wawancara mendalam serta diskusi kelompok. Pendekatan observasi dan wawancara serta studi melalui diskusi kelompok yang terfokus perlu dipergunakan dalam penelitian ini agar pengumpulan datanya lebih fleksibel dan mendalam serta dapat disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Bentuk observasi yang dilakukan semi observasi partisipan. Dalam observasi ini, penelitian termasuk bagian dari keadaan alamiah tempat berlangsungnya observasi. Dalam observasi penelitian melakukan pendekatan terhadap Gen Z di saat waktu luang dari tempat yang sudah dilakukan perjanjian sebelumnya. Di sana, kami selaku penelitian menggali informasi yang lebih mendalam serta dapat mengetahui dan memahami kehidupan informan di toleransi antar agama. Selain melakukan observasi, penelitian juga melakukan interview dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian dengan menggunakan bahan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. Pendekatan lain juga dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang menggunakan pendekatan diskusi kelompok yang terfokus. Dalam diskusi kelompok ini, kita mengadakan diskusi bersama secara bertekstur.
Pendekatan lain yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi adalah menggunakan pendekatan diskusi kelompok yang terfokus. Dalam diskusi kelompok ini, kita mengadakan diskusi bersama secara terstruktur.